Oke, sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Nah, misalkan saya punya soal 1/4 ditambah 2/4. Nah, langkah pertama dalam operasi penjumlahan pecahan ini adalah kita lihat penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung saja kita jumlahkan. Penyebutnya tetap sama 4, bukan 4 ditambah 4, tapi tetap 4. Kemudian yang pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 berarti 3/4. Nah, jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan. Nah, kemudian jika penyebutnya belum sama, misalkan 1/4 ditambah 1/3. Nah, sama dengan kita samakan dulu. Jadikan per 12. 12 dari mana? Yaitu 4 dikali 3. 12 per 12 juga. Nah, tadi di bagian 1/4 ini 4-nya jadi 12, berarti kan dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3, berarti 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian yang bagian 1/3, penyebutnya 3 ini jadi 12, maka berarti 3 dikali 4. Oleh karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4, berarti 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Penyebutnya tetap 12, 3 ditambah 4 7. Nah, jadi hasilnya adalah 7/12. Nah, kemudian misalkan ada bilangan biasa, bilangan bulat, misalnya 1 ditambah bilangan pecahan 2/3 katakanlah. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi 1/1, karena 1 dibagi 1 adalah hasilnya tetap 1. Kalau misalnya di sini 2, berarti kita bisa tulis 2/1, karena 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kemudian ditambah 2/3. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya seperti pada contoh ini. Kita jadikan penyebutnya 3. Nah, 1 ini jadi 3, berarti dia dikali 3. Oleh karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, berarti 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian oleh karena ini penyebutnya tetap 3, maka pembilangnya juga tetap 2. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlah. 3 ditambah 2 berarti 5/3. Nah, oke, sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Nah, contohnya 3/4 dikurangi 1/4. Nah, oleh karena penyebutnya sudah sama 4, ini tinggal kita kurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 1 berarti 2/4. Nah, kemudian apabila penyebutnya berbeda, misalkan 3/4 dikurangi 1/5. Nah, penyebutnya berarti kita jadikan 4 dikali 5 20. Sini juga 20. Nah, kemudian penyebut 4 ini jadi 20, berarti dia dikali 5. Oleh karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 3 dikali 5 berarti 15. Kemudian bilangan yang kedua, penyebutnya 5 menjadi 20, berarti dia dikali 4. Oleh karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4.
tinggal kita kurangkan. 15 dikurangi 4 berarti 11 per 20. Kemudian kalau ada bilangan bulat dikurangi dengan pecahan, misalkan 2 dikurangi 1 per 2. Nah 2 ini bisa kita tulis menjadi 2 per 1 karena 2 dibagi 1 hasilnya 2, kemudian dikurangi 1 per 2. Nah penyebutnya kita samakan dulu, ada 1 ada 2, berarti kita jadikan 2 karena 1 dikali 2 2, dikurangi ini juga penyebutnya 2. Nah penyebut ini 1 menjadi 2 berarti dia dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2 maka pembilangnya juga dikali 2, berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah oleh karena penyebutnya ini tetap 2, pembilangnya ini juga tetap 1. Nah berarti 4 dikurangi 1 3 per 2. Nah oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian pecahan. Nah contohnya 3 per 4 dikali 1 per 2. Nah kalau perkalian berarti caranya adalah pembilang dikali pembilang, berarti 3 dikali 1 3 per penyebut dikali penyebut, berarti 4 dikali 2 8. Nah jadi hasilnya adalah 3 per 8. Contoh lagi 2 per 3 dikali 2 per 5 sama dengan, nah pembilang kali pembilang berarti 2 dikali 2 4 per kemudian penyebut dikali penyebut 3 kali 5 15. Nah berarti hasilnya 4 per 15. Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Contohnya 3 per 4 dibagi 1 per 2. Nah langkah pertama kita tulis pecahan yang pertama yaitu 3 per 4. Nah kemudian tanda pembagian ini kita ubah menjadi perkalian, dan pecahan yang kedua ini kita balik menjadi 2 per 1. Mulanya adalah 1 per 2, kita balik menjadi 2 per 1. Kemudian 3 dikali 2 6, 4 dikali 1 berarti 4. Nah jadi bagian dari 3 per 4 dibagi 1 per 2 adalah 6 per 4, atau bisa disederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2, 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2. Kemudian contoh lagi, misalkan 1 per 2 dibagi 2 per 3. Nah langkah pertamanya adalah pecahan yang pertama ini kita tulis, kemudian tanda pembagian ini kita ubah menjadi perkalian, dan pecahan yang kedua kita balik menjadi 3 per 2. Nah berarti hasilnya adalah 1 dikali 3 3 per 2 kali 2 4. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan campuran. Yang pertama kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah caranya adalah 3 dikali 5. Berarti yang depan ini kita kali dengan penyebut yaitu 15, kemudian kita tambahkan pembilangnya 15 ditambah 2 berarti 17 per penyebutnya tetap 5. Contoh lagi 2 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa, depan dikali penyebut 2 kali 2 4, kemudian ditambahkan pembilangnya 1 4 tambah 1 5, kemudian penyebutnya tetap 2. Seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana kalau kita membalik, yaitu pecahan
biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya 12/5, kita akan disuruh mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 12 dibagi 5, yang mendekati hasilnya adalah 2, karena 2 dikali 5 adalah 10. Kalau 3, karena 3 kali 5 15, tidak boleh karena melebihi 12. Berarti yang mendekati adalah 2, karena 2 dikali 5 itu 10. Nah tadi 2 dikali 5 hasilnya 10, sedangkan ini 12, berarti masih tersisa 2. Lalu penyebutnya kita tulis tetap 5. Selanjutnya contoh lagi, misalkan 9/2. Nah 9 dibagi 2, yang paling mendekati adalah 4, karena 4 dikali 2 hasilnya 8. Kalau 5 dikali 2 hasilnya 10, berarti melebihi 9. Nah tadi 4 dikali 2 hasilnya 8, sedangkan ini 9, berarti masih sisa 1. Penyebutnya tetap 2.